Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Rahmawati, NPM 212121074 dari kelas 2B. Pada video kali ini saya akan mengulas mengenai novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, sebelumnya saya sudah menulis suatu artikel yang berjudul Analisis Unsur Kebahasaan dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan ulasan tersebut. Nah, untuk itu mari kita ikuti perjalanan untuk mengulas mengenai novel Laskar Pelangi ini. Di bagian pertama ini saya akan mengenalkan mengenai identitas buku atau novel dari Laskar Pelangi ini. Yang pertama, judul novel pastinya yaitu mengenai Laskar Pelangi dan pengarangnya yaitu Andrea Hirata dan penerbitnya adalah Bentang dan tahun pertama terbitnya yaitu tahun 2005. Nah, sinopsis dari novel Laskar Pelangi ini, di mana Laskar Pelangi merupakan novel perdana karya Andrea Hirata yang bercerita mengenai kehidupan 10 anak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka berasal dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di suatu sekolah yang penuh dengan keterbatasan. Namun keterbatasan itu tidak membuat anak-anak putus asa, justru menjadi pendorong untuk mereka melakukan hal yang lebih baik. Nah, sekolah Muhammadiyah di desa tersebut terancam dibubarkan karena saat itu muridnya hanya berjumlah 9 anak. Saat kepala sekolah akan berpidato, datang seorang ibu mendaftarkan anaknya sehingga sekolah tetap eksis. Berawal dari sini cerita dimulai. Nah, pertama-tama kita akan diajak mengenai kehidupan awal sekolah atau masa-masa sekolah 10 anak itu, dan mereka saling memperkenalkan diri dan masing-masing anak itu memiliki karakter dan tingkahnya yang khas gitu. 10 anak itu bernama Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akiong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan juga Harun. Nah, mereka adalah Laskar Pelangi. Julukan tersebut diberikan oleh Bu Muslimah karena mereka menyukai pelangi. Nama Laskar Pelangi ini pernah membuat nama sekolah menjadi harum. Nah, beberapa di antaranya adalah kejeniusan Lintang yang ingin mengalahkan seorang guru bernama Dr. Zulfikar pada saat perlombaan cerdas cermat, dan akhirnya pada saat itu Lintang memenangkannya. Nah, kemudian Mahar yang selalu dipojokkan karena senang dengan okultismenya ternyata berhasil memenangkan Karnaval 17 Agustus. Nah, Laskar Pelangi selalu melewati hari-hari yang menyenangkan, menangis dan tertawa bersama-sama. Cerita persahabatan 10 anak Laskar Pelangi ini berakhir sedih. Ayah Lintang meninggal dunia sehingga membuat Lintang itu mengalami putus sekolah. Cerita pun dilanjutkan dengan 12 tahun kemudian, yang dimana menceritakan Ikal yang pulang kampung dan bertemu kembali dengan Lintang, dan akhirnya mereka setuju untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih baik. Nah, di dalam novel ini juga kita akan diajak mengenal emosional gitu, baik yang membahagiakan maupun yang menyedihkan. Periodisasi sastra. Nah, novel Laskar Pelangi ini merupakan novel yang diterbitkan pada tahun 2005, yang dimana novel ini termasuk pada periodisasi sastra angkatan 2000-an. Nah, nama angkatan 2000-an ini dicetuskan oleh Kori Layun Rampan dalam bukunya yang ia cetak, di mana sastrawan 2000-an adalah sastrawan-sastrawan yang berkarya pada milieu tahun 2000-an. Nah, perkembangan yang menarik dari angkatan 2000-an ini tampak dari perluasan dan pendalaman wawasan estetik baru dalam penggarapan materi dan kebebasan berekspresi. Selain itu, para sastrawan angkatan 2000-an ini lebih mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas yang berkarya. Hal ini diungkapkan Kartini pada tahun 2006. Nah, di mana pada masa ini banyak sekali
muncul pengarang wanita. Mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam serta bebas. Nah, ada di antara mereka yang berani menampilkan nuansa-nuansa erotik, bahkan hal-hal yang seksual yang justru lebih berani dibandingkan dengan sastrawan pada umumnya. Nah, sastra angkatan 2000-an ini sudah tidak bersifat kedaerahan, pembahasannya pun tidak terikat dengan kawin paksa, serta 2000-an ini mengambil tema lebih bebas dan tidak terikat pada peraturan yang dulu-dulu, yang menyebutkan bahwa penulisan itu harus berkonten positif. Sastra angkatan 2000-an cenderung lebih bebas dalam mengemukakan kisah ceritanya. Novel Laskar Pelangi ini memiliki ciri-ciri yang berkaitan dengan angkatan 2000-an, yaitu karya-karyanya profetik atau keagamaan, di mana karya sastra pada angkatan 2000-an banyak sekali karyanya yang mengandung religius, dan banyak sastrawan yang menulis bercerita berkaitan dengan keagamaan. Nah, begitu pula dengan novel Laskar Pelangi ini terdapat bagian cerita yang mengisahkan tentang nilai-nilai agama Islam, yaitu di mana diceritakan mengenai kisah Rasul dan juga Nabi. Nah, hal ini terdapat pada cerita di mana pasangan binatang yang diselamatkan dari banjir bandang, dan juga ada kutipan dari cerita dari novel tersebut, yaitu sholatlah tepat waktu biar dapat pahala lebih banyak. Nah, ciri yang kedua yang berkaitan dengan angkatan 2000-an yang berkaitan dengan novel Laskar Pelangi, yaitu muncul karya populer yang mudah dipahami para pembaca. Novel Laskar Pelangi merupakan novel pada angkatan 2000-an dengan banyak mendapatkan penghargaan. Salah satu penghargaannya yaitu Festival Buku di New York atau New York Festival Book. Nah, selain itu novel ini juga mengangkat isu-isu yang ringan dan lazim diketahui oleh orang banyak gitu. Serta karya sastra pada angkatan ini banyak divisualisasikan melalui film. Seperti halnya novel Laskar Pelangi ini yang sudah diadaptasi ke sebuah film, maka dari itu novel ini termasuk pada angkatan 2000-an karena mampu menyediakan cerita yang mudah dipahami dengan isu-isu yang ringan. Kritik sastra novel Laskar Pelangi. Menurut Mario Salajani menyatakan bahwa Laskar Pelangi karya Andrea Hirata memperlihatkan teknik menulis yang aneh, tulisan yang memiliki power untuk menembus cara berpikir semua kalangan dan diterima dalam budaya yang berbeda-beda di seluruh dunia. Banyak buku bagus yang tidak dibaca anak kecil, tetapi Laskar Pelangi atau The Rainbow Troops ini dibaca dan bahkan diapresiasi mulai dari profesor ahli sastra hingga anak-anak sekolah dasar. Bahkan dibaca oleh orang-orang yang tak suka membaca. Itulah kehebatan dari novel Laskar Pelangi. Namun dibalik kehebatan itu juga, novel Laskar Pelangi ini memiliki unsur kebahasaan yang sulit dimengerti karena banyak terdapat bahasa daerah dan bahasa asing yang istilah-istilah tersebut sangatlah minim diketahui oleh para pembaca, karena hanya pembaca yang mengerti mengenai bahasa ilmiah lah yang akan paham mengenai tulisan tersebut. Seharusnya ada kelengkapan pengertian dari istilah tersebut supaya pembaca paham mengenai maksud dari tulisan yang ditulis oleh pengarang. Nah, selain itu juga di dalam novel ini juga banyak menggunakan gaya bahasa atau majas dalam penulisan ceritanya, yang terkadang gaya bahasa tersebut tidak dimengerti oleh semua orang karena menggunakan bahasa istilah juga. Nah, selanjutnya kita akan
membahas mengenai ulasan novel dari Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dengan menganalisis unsur kebahasaannya. Nah, yang pertama saya akan mengenalkan terlebih dahulu siapa sih Andrea Hirata ini. Andrea Hirata Seman Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata adalah novelis Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, di mana novel pertamanya adalah Laskar Pelangi yang menghasilkan 3 sequel. Selanjutnya yaitu analisis unsur kebahasaan dalam novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ini memiliki unsur kebahasaan yang sulit dimengerti karena terdapat beberapa istilah yang membuat pembaca bingung, di mana terdapat bahasa daerah dan bahasa asing yang istilah-istilah tersebut sangatlah minim diketahui oleh para pembaca. Terdapat pula sebagian majas yang ada di dalam novel tersebut. Selanjutnya yaitu analisis unsur kebahasaan dalam novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ini memiliki unsur kebahasaan yang sulit dimengerti karena terdapat beberapa istilah yang membuat pembaca bingung, di mana terdapat bahasa daerah dan bahasa asing yang istilah-istilah tersebut sangatlah minim diketahui oleh para pembaca. Terdapat pula sebagian majas yang ada di dalam novel tersebut. Selanjutnya yaitu analisis unsur kebahasaan dalam novel Laskar Pelangi. Nah, selanjutnya yaitu analisis unsur kebahasaan yaitu mengenai majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif atau berupa kiasan. Dalam novel ini banyak sekali majas yang digunakan, entah itu menggunakan bahasa Indonesia, daerah, maupun asing. Maka dari itu, hal inilah yang membuat saya tertarik untuk membahas mengenai unsur kebahasaan dalam novel ini. Nah, di bagian pertama ini bisa dilihat ada 3 contoh, yaitu 2 dari majas metafora dan 1 dari majas hiperbola. Nah, majas yang pertama mengenai majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang membandingkan 2 objek yang berbeda namun memiliki sifat yang serupa. Contohnya bisa dilihat yaitu ibu muslimah yang beberapa menit lalu sembab, gelisah, dan coreng-moreng kini menjelma menjadi sekuntum cirinum gigantem, di mana arti dari gaya bahasa metafora ini tidak semuanya tahu karena istilah itu digunakan untuk menggambarkan sebuah bunga yang memancarkan keindahan. Nah, yang kedua yaitu konon hanya mereka yang bertangan dingin, berhati lembut, putih bersih yang mampu membiakannya. Ialah Bu Muslimah guru kami. Hal ini termasuk majas metafora karena penunjukan gaya bahasa metafora pada kutipan tersebut membandingkan bumus dengan tangan yang dingin. Tangan dingin yang dimaksud adalah ketelitian seseorang dalam merawat sesuatu. Bu Muslimah dikenal sebagai guru yang bertangan dingin, yaitu beliau sangat teliti dalam merawat tanaman, dan tanaman yang ditanamnya selalu tumbuh dengan subur. Nah, yang kedua yaitu ada contoh dari majas hiperbola, merupakan gaya bahasa yang digunakan saat kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tak masuk akal untuk disandingkan sebagai perbandingan, atau majas hiperbola itu lebih dikenal dengan melebih-lebihkan sesuatu gitu. Nah, contohnya di yang pertama ini yaitu dalam kutipan sekarang sudah hampir tengah hari. Udara semakin panas. Berada di toko ini serasa direbus dalam panci sayur lodeh yang mendidih. Kutipan tersebut termasuk majas hiperbola karena penunjukan gaya bahasa hiperbola pada kutipan tersebut yaitu menggunakan kata serasa direbus dalam panci sayur lodeh. Kalimat dirasa terlalu melebih-lebihkan keadaan, artinya bahwa kalimat tersebut dipakai untuk menjelaskan keadaan yang sangat panas di toko Sinar Harapan. Wanita anggun itu tersentak, kaget karena pertanyaannya secara mendadak dipotong oleh suara-suara tombol meraung-raung tak sabar. Nah, kutipan tersebut termasuk gaya bahasa hiperbola karena menganggap tombol-tombol itu meraung layaknya seperti manusia.
jadi tombol-tombol seakan benda hidup, dan wanita kaget karena mendengar suara tombol berbunyi saat dia sedang membacakan pertanyaan. Nah, contoh selanjutnya yaitu dari majas simile atau perumpamaan, merupakan majas pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda tetapi dianggap mengandung segi serupa, dinyatakan secara eksplisit dengan kata seperti, bagai, dan laksana. Contohnya pada kutipan berikut yaitu lapar membuat mereka tampak seperti semut-semut hitam yang sarangnya terbakar. Lebih tergesa dibanding waktu berangkat pagi gitu. Nah, penunjukan gaya bahasa perumpamaan pada kutipan tersebut menggunakan kata seperti yang merupakan ciri dari majas simile, di mana artinya perumpamaan pada kutipan tersebut di mana mengibaratkan karyawan PN Timah kelaparan seperti semut-semut hitam yang sarangnya kebakaran. Dapat dimaknai bahwa mereka sangat lapar sehingga mereka pulang ke rumah mereka dengan berjalan tergesa-gesa. Nah, yang terakhir yaitu mengenai majas alegori. Majas alegori merupakan gaya bahasa perbandingan yang bertautan satu dengan yang lainnya dalam kesatuan yang utuh. Nah, contohnya pada kutipan berikut, di balik tubuhnya yang tak terawat, kotor, miskin, serta berbau hangus, dia memiliki an absolutely beautiful mind gitu. Nah, penunjukan gaya bahasa alegori pada kutipan tersebut karena mempunyai pertautan antara kata tak terawat, kotor, miskin, serta berbau hangus, artinya kondisi fisik seseorang tak menentukan kualitas dari orang tersebut. Nah, kutipan tersebut merupakan gambaran dari tokoh lintang atau fisik lintang yang walaupun ia terlihat apa adanya, tetapi ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, selain majas, dalam novel Laskar Pelangi juga terdapat beberapa istilah asing daerah yang ada di dalam novel. Nah, yang pertama pada kutipan yang pertama yaitu mengenai laksana the Tower of Babel, di mana menara Babel merupakan tangga menuju surga yang ditegakkan bangsa Babilonia sebagai perlambangan kemakmuran 5.600 tahun lalu. Nah, kutipan yang kedua yaitu mengenai bau hangus yang kucium tadi ternyata bau sandal Chunghai. Nah, sandal Chunghai merupakan sandal yang dibuat dari ban mobil. Bau tersebut dikarenakan sandal tersebut sering dipakai. Nah, kutipan yang ketiga yaitu sumbangan mereka laksana manfaat yang diberikan pohon pilicium yang menaungi atap kelas kami. Pohon ini menudihi kami dan dialah saksi seluruh drama ini. Seperti guru-guru kami, pilicium juga memberikan napas kehidupan bagi ribuan ekosistem atau organisme dan menjadi tonggak penting mata rantai ekosistem. Nah, pohon pilicium merupakan pohon seluk belukar yang memberikan kesejukan dan perlindungan, di mana guru diumpamakan sebagai orang yang selalu memberikan kesejukan dan perlindungan bagi anak-anaknya dan selalu menebarkan ilmu bagi anak-anaknya. Nah, kutipan yang keempat yaitu tak mengapa kami belajar sambil bertopi terindak dan berpayung atau basah kuyup sekalian, sebab ilmu telah memberi kami semuanya gitu. Nah, tapi terindak itu merupakan topi khas Pulau Belitung. Nah, ya kutipan yang terakhir yaitu pulau kami akan tampak bak famili besar Ctenophora, yaitu ubur-ubur. Ctenophora merupakan bak familia Ctenophora, yaitu ubur-ubur yang memancarkan terang membiru dalam kegelapan laut sendiri, kecil, berkilauan indah, dan juga kaya raya. Beranjak pada bagian akhir dari ulasan yaitu mengenai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa novel Laskar Pelangi merupakan novel yang banyak meraih penghargaan. Novel ini diterbitkan pada tahun 2005 dan termasuk ke dalam periodisasi angkatan 2000-an. Novel ini sangat memberikan banyak pelajaran dan semakin membuat kita menyadari bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Nah, dengan novel ini juga kita belajar mengenai arti sabar,
berjuang, dan juga pantang menyerah dalam mewujudkan impian. Seperti halnya tokoh Lintang dan Ikal yang pantang menyerah dalam urusan pendidikannya meskipun Lintang pernah berhenti sekolah. Nah, novel ini juga menunjukkan bagaimana arti dari sebuah persahabatan, dan novel ini juga kental akan nilai-nilai kependidikan, nilai-nilai Islam, sosial, dan meskipun banyak sekali kekurangannya, namun dibalik itu banyak sekali kelebihan yang mampu membuat beranjak pada bagian akhir dari ulasan, yaitu mengenai kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa novel Laskar Pelangi merupakan novel yang banyak meraih penghargaan. Novel ini diterbitkan pada selesai sudah ulasan mengenai novel Laskar Pelangi. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah ulasan